Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya ada di balik layar keranjang belanja online kita? Ternyata ada otak super cerdas yang kerja di sana. Namanya agen berbasis utilitas. Kedengarannya ribet ya? Tenang-tenang, kita bakal bongkar bareng-bareng cara kerjanya yang keren banget ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak toko online tuh bisa baca pikiran? Kamu baru aja mikirin satu barang, tiba-tiba boom, rekomendasinya muncul di halaman depan. Rasanya kayak sulap kan? Padahal ini bukan sulap, bukan sihir. Ini teknologi canggih yang lagi bekerja. Oke, buat ngerti sihir tadi, kita perlu mundur dikit nih ke konsep dasarnya. Soalnya, percaya atau enggak, setiap kali kita online, kita tuh sebenarnya dikelilingin sama yang namanya agen-agen cerdas ini. Nah, otaknya dari semua ini itu namanya agen rasional. Gampangnya, ini tuh program AI pinter yang bisa mikir sendiri. Tugasnya cuma satu, ngambil keputusan terbaik, paling optimal buat mencapai tujuannya. Modalnya, ya semua informasi yang dia punya. Oke, jadi agen rasional itu macam-macam. Tapi ada satu jenis yang paling jago dan paling sering kita temui pas belanja online. Nah, inilah jagoan kita hari ini, agen berbasis utilitas. Terus apa bedanya? Kenapa ini spesial? Gini deh, agen ini tuh udah naik kelas. Tujuannya bukan cuma nyampe, tapi nyampe dengan cara terbaik. Dia selalu nyari tindakan yang ngasih nilai paling tinggi. Nah, nilai ini yang kita sebut utilitas. Intinya, kepuasan maksimal buat kamu. Biar gampang bayanginnya, kita langsung aja masuk ke contoh yang pasti kita semua tahu. Ya, apalagi kalau bukan sistem rekomendasi di e-commerce. Coba bayangin agen ini kayak personal shopper pribadi kamu. Tapi dia adanya di Tokopedia, Shopee, atau Amazon. Dia kerja 24/7 di balik layar, tugasnya cuma nebak-nebak. Apa sih yang paling kamu pengen? Bahkan mungkin sebelum kamu sendiri kepikiran. Nah, pertanyaannya, kok bisa dia sepintar itu? Gimana caranya? Oke, saatnya kita intip dapurnya, langkah demi langkah. Kuncinya ada di data. Yap, semua jejak digital yang kamu tinggalin. Apa yang kamu cari, produk yang kamu klik, barang yang udah kamu beli. Bahkan, berapa lama kamu mandangin satu foto produk, semuanya termasuk isi wishlist kamu, itu semua jadi makanan buat dia. Makin pinter lagi, data yang paling baru, misalnya pencarian kamu 5 menit yang lalu, itu biasanya dapat prioritas lebih tinggi. Nah, dari semua data tadi, muncullah satu kata kunci penting, utilitas. Anggap aja utilitas itu skor atau nilai. Skor ini buat ngukur 3 hal. Seberapa relevan produk itu buat kamu, seberapa besar kemungkinan kamu bakal suka, dan yang paling penting, seberapa besar kemungkinan kamu bakal beli. Makin tinggi skornya, ya makin yakin si agen kalau produk itu pas banget buat kamu. Jadi proses kerjanya itu kayak siklus pintar yang muter terus. Pertama, kumpulin semua data kamu. Kedua, dia ngitung skor utilitas buat ribuan produk. Ketiga, jreng-jreng, produk dengan skor paling tinggi ditampilin ke kamu. Nah, bagian paling kerennya, ini nggak pernah berhenti. Setiap klik dari kamu, itu jadi pelajaran baru buat dia. Bikin rekomendasi selanjutnya jadi makin pas. Dan disinilah letak keajaiban sesungguhnya dari agen berbasis utilitas. Dia bukan cuma ngasih pilihan, tapi dia milihin yang paling optimal. Biar kebayang bedanya, gini deh. Agen biasa itu kalau kamu cari sepatu, ya dia bakal kasih lihat semua sepatu. Udah gitu aja. Tapi agen berbasis utilitas beda. Dia nggak cuma nampilin, dia membandingkan semua pilihan sepatu itu buat nemuin satu yang paling pas khusus buat kamu. Maksudnya gimana? Contoh ya, kalau histori belanja kamu nunjukin kamu suka beli gadget di harga menengah, dia nggak bakal asal nawarin yang paling murah atau yang paling mahal. Enggak, dia bakal cariin produk yang paling klop sama kebiasaan dan selera kamu. Nah itulah optimal. Dan semua proses belajar ini kejadiannya real time. Bener-bener detik itu juga. Kamu klik produk sekarang, detik berikutnya si agen udah belajar. Nanti kamu buka lagi app-nya, wish, rekomendasinya udah makin pinter. Ini adalah siklus belajar yang nggak ada hentinya. Jadi kesimpulannya apa nih? Ternyata teknologi ini tuh dirancang buat ngasih keuntungan buat dua pihak sekaligus. Buat kita sebagai pembeli dan buat platformnya juga. Ini bener-bener situasi win-win solution. Buat kita, penggunanya, jelas untung. Belanja jadi lebih gampang, lebih relevan, lebih puas deh pokoknya. Buat platformnya, jelas untung juga. Dengan nunjukin barang yang pas, kemungkinan kita beli kan jadi lebih gede. Ujung-ujungnya, tujuannya itu simpel banget, bikin kamu sepuas mungkin. Logikanya kan sederhana. Kalau kamu senang, kamu nemu yang kamu cari.
ya kamu bakal lebih mungkin buat beli. Pengalaman belanja kamu jadi lebih baik, pemasukan mereka juga jadi lebih baik. Klop.